Gini, pertama kali gue sakit, pertama kali tuh gue kena anxiety itu di 2008. Itu posisi gue lagi jadi senior staff di Bank Mega. Gue megang promosi, gue ngurusin promosi Bank Mega satu Indonesia. Dan dari gitu ada politik kantor gitu nggak, yang berebut posisi gitu ya, yang mau berebut posisi. Oke, yang terjadi banyak intrik di kantor politik. Terus udah gitu stres, baru kena pertama kali anxiety. Pertama itu gue nggak ada yang namanya rasa lambung, itu nggak begitu parah. Lambung gue parah, gue sempet minum Proma dulu, cuman nggak gitu kacau banget lah. Akhirnya gue ke psikiater karena temen gue ke psikiater semua, karena teman-teman gue itu banyak yang mantan pemakai narkoba, termasuk gue juga. Mereka itu pada ke RSKO ya. RSKO tuh Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Dulu tuh masih di Fatmawati, Jakarta. Nah, gue ke situ karena teman-teman gue ke situ. Mereka bilang, lu kena kali Rick, lu kena kali. Gara-gara lo dulu kan bandel juga sama kayak kita. Ya udah, gue kesana. Gue dibilang itu bipolar sama panic disorder. Bipolar dan panic disorder, bayangin. Obat gue dulu Depakot termasuk. Depakot itu obat bipolar, bukan obat anxiety ya, by the way. Gue disuruh minum itu sampai 6 bulanan. Bodo amat, gue minum dan itu pakai duit sendiri selama setahun dan sembuh. Jadi gue masih bisa ngantor normal, nggak ada apa-apa. Gue nggak mempelajari anxiety itu apa, gue nggak tahu anxiety itu apa, gue nggak mastering myself gitu ya. Tapi sembuh. Di 2011, setelah 2 tahun kemudian hidup gue normal, nggak ada masalah. Di 2011 gue kantor gue pindah. Itu bener-bener apa ya, di situ gue udah jadi manajer lah, jadi istilahnya ini direktur, gue di bawahnya gitu ya. Itu bener-bener pressure-nya tinggi banget. Dari teman-teman lain yang berebutan posisi juga pressure-nya tinggi, dari klien pressure-nya tinggi, dan gue dibohongin orang di situ. Jadi gue ada 3 masalah ya. Satu, gue mau merit. Kedua, gue dibohongin sama orang. Ketiga, masalah uang yang harusnya gue dapet jadi nggak dapet. Nah, itu gue ngebikin gue jadi stres, dan itu gue panic attack. Dan itu lebih parah daripada gue di Bank Mega. Ngerti ya, lebih parah daripada gue di Bank Mega. Itu sampai gue gak mampu ngantor. Jadi gue pengen ketek siang, gue pulang dari kantor, nyampe rumah, gue diem aja di rumah 3 hari gak masuk. Hari keempat gue masuk, pengen ketek lagi, pulang cepet lagi, 3 hari lagi gak masuk. Besoknya gitu lagi, sampai 3-4 kali gue bilang, bos, gue kayaknya gue mau mati, gue gak ngantor aja. Di situ gue langsung gak ngantor, gue di rumah karena gue pikir gue mau mati. Karena panic attack rasanya kayak mau mati kan. Ya, jadi panic attack gue tuh bener-bener kayak diem, kayak nggak bisa gerak gitu. Yang udah yang anjing gue kenapa nih anjing gitu kan. Kayak wah udah gitu, nggak bisa diem, udah still, udah nggak bisa gerak. Kalau lo pernah ngerasain tembakau gorila, nah lo isep kebanyakan itu rasanya gitu tuh, kayak udah diem. Lalu di alam mana gitu, kayak udah anjing gak bisa pulang nih gue nih, kayak gitu ya, rasanya kayak gitu persis. Dan itu tiba-tiba. Terus itu yang ngebikin gue takut banget ke kantor. Dan itu kesalahan terparah gue, karena gue keluar dari kantor. Karena gue keluar dari kantor, gue gak punya uang untuk penyembuhan. Di 2011 itu belum ada BPJS guys, belum ada. Itu biaya psikiater tuh mahalnya minta ampun. Ya gaji gue kan udah gak ada karena gue keluar kantor. Akhirnya gue 2 tahun di rumah. Gue jual mobil, gue jual barang-barang berharga gue, jam, gue gak pakai jam lagi sekarang, karena jam itu gue jual. Yang gue kumpulin duitnya susah di pas gue kerja di bank, tuh gue jual semua. Untuk apa? Untuk nyembuhin lambung. Soalnya setiap malam dada gue panas, terus gue panic attack. Dada gue panas, bener-bener panas gini guys. Apa ya, lu pasti mikir itu jantung deh. Karena panasnya panas banget, panas kayak dikipas-kipas gitu, kayak wah kenapa nih. Dan lu bisa berasa panasnya tuh naik tas makin tinggi sampai tenggorokan. Wah, itu tiap malam. Dan itu kayak mau mati beneran. Dan gue sendirian di kamar, gue gak berani ngomong sama siapa-siapa, karena gue tahu kalau gue ngomong ke nyokap gue ribet, nanti dia malah jual barang dia juga kan, gue gak mau. Jadi gue diem aja, gue sendiri. Gue bilang oke, gue mati nih. Awalnya takut banget. Di tahun kedua itu makin parah, gue gak bisa diajak ngomong, gue gak mampu bersosial, gue gak mampu keluar rumah, gue bersosial sama orang. Lu ngajak gue ngomong gak bisa. Gue diajak ngomong tuh kayak cuman iya gitu. Gue keluar rumah tuh hanya untuk makan, masuk lagi kamar ini.
kamar ini sekarang. Di sini komputer dulu, di sini komputer. Sekarang komputer udah gue taruh luar. Nah jadi itu bener-bener tiap hari gue diganggu kayak gitu. Itu kayak gue tolol yang udah tolol begitu. Nah sekarang pas gue sembuh ya, gue ngobrol sama psikiater. Kata psikiater, itu anxiety berat, Rick. Lo harus ke psikiater. Gue bilang, kalau itu gue setuju dok. Memang itu anxiety berat. Ya di saat gue tidak bisa bersosial, gue gak bisa keluar rumah, bersosialisasi susah, diajak ngomong gak nyambung, itu lo mesti ke psikiater. Karena lo diajak ngomong gak nyambung. Gimana caranya psikoterapi masuk? Gak bisa masuk. Orang ngajarin gue apa? Orang ngajarin gue ilmu-ilmu kayak yang gue ajarin lo sekarang di YouTube, gak bisa masuk. Orang pikiran gue kemana-mana kok. Pikiran gue pikir hal negatif ya terus. Tiap hari mati aja. Tiap hari, ini kayaknya gue hari ini nih, kayaknya hari ini gue mati nih gitu. Karena udah, wah kenapa nih gitu. Gue gak tahu apa-apa. Itu 2 tahun, lo bayangin 2 tahun. Sampai akhirnya di suatu malam itu gue kayak pecahnya tuh kayak lo bener-bener panik attack. Seluruh badan lu, bukan lu kayak seluruh badan lu tuh pecah gitu ya. Lu ngerasain kayak, kalau panik attack kan kayak tas gitu kan, kayak tas gitu ya. Tapi cuma di beberapa tempat. Ini enggak, ini semuanya. Itu di saat itu gue bener-bener nyerahin nyawa gue ke Tuhan. Udah kayak, udah gue gak tahu lagi deh. Nyokap gue juga gak tahu kan, gue separah itu kan. Udah gue diam aja deh. Dan mungkin di saat itu yang merubah gue ya, kayak gue tuh, gue kayak gak sadar lah. Gue tiba-tiba gue di kamar tuh udah malam banget. Gue tuh kebangun jam 2 itu gue kelaparan. Padahal gue masuk kamar itu habis maghrib jam 7. Jadi di sini gue sholat, habis sholat udah sadar-sadar gue jam 1 jam 2 gitu. Gue gak tahu apa yang terjadi, cuma gue ngerasa kayak badan gue pecah semua. Dan itu waktu sholat gue gak berani diri. Gue sholat itu duduk. Gue sholat itu duduk karena saking takutnya jatuh. Gue gak bisa sholat berdiri. Karena kalau diri tuh kelingan gitu, kayak wow gitu. Jadi gue sholat gue duduk. Begitu duduk terus gue kayak, aduh kenapa nih dia datang lagi nih. Udah lah gue biarin aja lah. Udah tuh kayak pecah. Gue bisa jelasin gimana rasanya, kayak antara badan lu sama kamar lu itu gabung tuh lu. Kayak lu bingung lu di mana gitu. Kayak lu bingung badan lu di mana gitu. Kayak semuanya pecah gitu. Gue susah jelasin lah. Nah habis gara-gara itu besoknya tuh gue mulai kayak langsung, kayaknya nih badan bukan gue deh gitu. Kayaknya nih pikiran bukan gue. Kayaknya hati bukan gue gitu. Kayak perasaan bukan gue, pikiran bukan gue, badan bukan gue. Lalu gue siapa? Baru gue belajar, gue buka lagi Al-Quran, gue buka lagi Alkitab, gue buka lagi ilmu-ilmu, buku-buku psikologi. Nah akhirnya baru gue tahu, oh ternyata gue bukan badan, pikiran, dan emosi. Gue yang mengendalikan itu semua. Gue adalah ruh di dalamnya. Dari situ gue mulai sembuh tuh, mulai tahu, oh gini. Gue nggak memperhatikan anxiety gue lagi, gue nggak memperhatikan badan gue lagi. Yang gue bilang tadi ya, gue nggak ngelihat anxiety itu adalah body base, body itu badan. Enggak, gue ngelihatnya lebih lagi. Ini ada perasaan di sini. Ini ada intelligence di sini, ada intelek di sini. Gitu. Gue mulai stop ngelihat meja adalah meja berkaki 4. Gue mulai stop ngeliat itu. Gue mulai stop untuk ngejudge ini meja dipakai hanya untuk naruh barang. Terus kenapa lo hanya berpikir meja hanya untuk naruh barang? Kalau meja gue taruh depan gue, lo tau gunanya meja bos apa nggak? Itu bukan untuk kerja, itu untuk nutupin antara bos sama karyawan. Tahu nggak mejanya? Itu untuk nutupin antara si bos sama karyawan di depan yang mau diomelin. Itu gunanya meja banyak juga untuk ngisi ruang. Udah banyak deh. Pokoknya gue udah stop ngeliat body base. Nah di situ gue mulai sadar semua. Gue mulai sadar lubang semut ada di mana. Gue mulai sadar itu kalau ada pohon di teras gue tumbuh, gue sadar itu tumbuh. Ini ada daun baru. Iya di situ gue banyak belajar lah. Gue banyak belajar. Terus gue ngeliat kayak burung tuh sebetulnya nyanyi untuk gue atau dia nyanyi sendiri. Either way dia happy, biarin aja. Gitu. Terus gue nyadar semuanya lah. Nah dari situ baru gue mulai ngerubah pola pikir. Gue tau pola pikir, gue meditasi gue tambah kenceng. Lambung gue belum tahu. Nah ketika lambung tahu itu, gue tahu ya dari gue meditasi. Gue tanya aja ke lambung gue, apa kabar lu? Lu kenapa sih sering kumat? Ternyata makanan. Lu salah makan gini. Gue baru sadar, oh kalau gue salah makan. Apa makanan yang bikin kumat? Gue gak makan pedas, gue gak makan santan. Karena yang gue tahu itu guys, yang gue tahu itu dari dulu. Kalau lambung gak boleh makan santan, gak boleh makan pedas. Enggak, ternyata kata lambung gue beda lagi. Oh ya udah, gue coba. Ternyata gue tahu. Gue tuh sering banget tiap siang itu makan ketoprak. Gue punya langganan ketoprak di komplek. Gue makan ketoprak kumat. Paginya gue makan bubur ayam karena gue pikir bubur ayam tuh bagus buat lambung. Ternyata bubur sama ketoprak itu bikin kumat.
Kan kampret kan. Dan ternyata sambal gak bikin gue kumat. Kan gila kan, gue kayak anjir ini apa. Gue makan sambal gak apa-apa, gue makan ketoprak kumat. Wah udah gue mulai sadar. Baru gue langsung, dan duit gue udah habis memang. Gue udah gue beli omeprazol, lansoprazol, sampai yang paling mahal tuh esomeprazol ya, yang satu tablet 25.000. Pariet, aduh, sampai jual mobil guys, nggak sembuh-sembuh. Sekitar 1,5 tahun lah ya gue nyembuhin lambung, nggak sembuh-sembuh. Udah habis puluhan juta guys, nggak sembuh beneran. Obatnya itu lagi, ke dokter lama itu lagi, ke dokter itu lagi obatnya. Gue nyampe, begitu gue ke dokter itu lagi, gue bilang, dok obat ini tidak menyembuhkan saya. Dikasih sama dia merek yang lebih mahal lagi, esomeprazol itu. Pariet lagi, lebih mahal lagi. Dalam hati gue udah coba ini, gue udah coba gak sembuh. Makanya gue ke lu, dok, lu kasih ini gue lagi gitu. Ya akhirnya udah, duit gue udah habis. Gue cuma mampu beli Proma isi 20.000, isi 10. Karena gue mampu beli itu. Jadi gue cuma ngatur pola makan, gue minum Proma. Udah, jadi kok gue ngatur apa yang gue makan. Begitu gue kumat, gue minum Proma, sembuh. Gue bilang anjir, minum Proma doang sembuh. Ngapain gue pakai ngabisin duit puluhan juta, pakai obat 20.000 isi 10 sembuh. Ya udah gue gitu aja. Gue mulai mencari tahu makan apa yang gue bikin gue kumat. Yang bikin kumat gak gue makan lagi. Begitu gue salah makan, gue gak usah panik karena tinggal minum Proma. Udah, kadang-kadang juga gak minum Proma, kadang-kadang minum air putih aja, normal. Dan disitu gue mulai ngerokok lagi. Ngerokok gue tuh banyak banget ya, by the way. Dulu tuh sehari gue 3 bungkus ngerokok. Sekarang 2 bungkus gue ngerokok. Dulu 3 bungkus, gak pernah berhenti. Kopi gue gak pernah berhenti dari dulu. Karena gue pikir, gue makan sambal gak apa-apa nih, gue ngopi gak apa-apa, gue makan kacang kumat, gue makan sayur kumat. Ya udah, sayur kacang gue gak makan, kopi tetep karena gak kumat. Ya gitu aja, pokoknya gue dengerin badan gue aja gitu. Dan akhirnya sembuh. Kenapa dulu gue ngerokok sampai 3 bungkus? Karena gue gak ada kerjaan lain selain gue mikirin penyakit gue sama pikirin diri gue. Gue gak bisa tidur guys. Gue gak bisa tidur tiap malam karena sakit, panas dada. Terus gue begitu tidur gue takut mati gitu kan. Gue sempet ngeliat bayangan hitam di pojokan kamar. Gue kira tuh malaikat pencabut nyawa mau cabut nyawa gue. Gimana bisa tidur kalau kayak gitu? Gak bisa tidur gue setiap hari. Makin parah lagi. Akhirnya gue belajar cara untuk tidur. Dan bisa. Itu sekitar ada, gue sempat ngelis itu ada 72 cara untuk tidur. Semua gue list tuh, apa-apa tulisannya. Karena sekarang tuh gue udah hilang kertasnya. Kalau ada sih gue taruh di YouTube tuh. Udah gue cari-cari gak ketemu. Jadi ada 72 cara untuk tidur yang gue catet. Gue udah praktekin sekitar 16-20 cara lah ya. Dan gue ketemu, akhirnya gue bisa tidur gitu. Dan itu ngebantu gue banget. Akhirnya gue tidur pakai cara itu. Jadi semuanya gue pelajarin. Cara untuk tidur gue pelajarin, makanan gue pelajarin, keadaan mental gue pelajarin. Salahnya gini, begitu lambung gue udah oke, ini masuk ke tahun ketiga ya, masuk ke tahun ketiga penyembuhan gue. Lambung gue udah mulai oke, cuman karena gue 2 tahun di rumah. Begitu gue keluar rumah, gue ngeliat orang tuh kayak alien semua. Kayak anjing apa nih gitu, kayak ini bayang gak ya buat gue gitu. Gue ngeliat emak-emak badannya gede, bau keringet, gue langsung wah apa nih, gila nih apaan gitu. Itu kumat gue ngeliat orang di luar kumat. Karena 2 tahun gue gak pernah keluar rumah, lu bayangin. Gue ngeliat society kayak macet, orang lewat, itu kayak pusing kepala gue, kayak wow gitu, kayak wow ini terlalu banyak informasi yang harus gue serap di detik itu juga gitu. Kayak langsung pusing, wah pulang. Itu gue coba keluar rumah tuh setahun baru bisa gue normal. Jadi setahun tuh gue baru bisa ke mall sendirian gitu. Awalnya tuh bener-bener keluar rumah kumat, ke masjid kumat. Berkali-kali gue coba sampai sebulan ke masjid bisa. Akhirnya gue coba lebih jauh lagi, Indomaret. Kalau lagi ngantri banyak, gue tinggal tuh barang gue pulang. Besok gue coba lagi ke Indomaret. Terus begitu pulang, wah kumat pulang. Begitu gak kumat udah gue pegang terus. Ngantri. Begitu ngantri udah getar dikit gue tahan. Gak kuat gue pulang lagi gitu. Besok coba lagi gitu terus. Sampai akhirnya bisa. Udah gitu gue ke mall lebih parah lagi. Gue ngeliat cewek-cewek aneh kan, cewek-cewek cantik, cowok-cowok pakai kemeja gitu yang kayak gue dulu kerja. Terus gue ngerasa depresi karena gue dulu kayak lu gitu. Kalau gue gak sakit ini gue bisa kayak lu sekarang. Cuma karena gue sakit gue gak bisa. Tuh depresi kan. Terus gue ngeliat cewek cantik tuh kayak ngerasa aneh. What the hell nih apa gitu kan. Itu karena gue kelamaan di rumah ya. Maksudnya ada penyakit baru mungkin ya. Ya alien syndrome kali apalah itu ya. Karena gue ngeliat semua kayak alien.
Ya itu parah banget guys. Jadi kenapa gue buat YouTube itu agar biar lo gak kayak gue, biar lo gak separah gue, biar lo gak kayak 2 tahun di rumah. Ya cuman gak apa-apa sih, itu gue bisa menemukan diri gue gitu ya. Pokoknya intinya untuk sembuh dari anxiety, gue belajar emosi, istilahnya gue mastering myself. Lu mesti mastering yourself. Lu mesti mastering diri lu sendiri. Baik itu dalam hal mental, baik itu dalam hal kesehatan lambung lo, cara tidur lo, cara lo behavior lo, cara lo ngelihat dunia, cara lo ngeliat orang lain. Itu semuanya mesti lo mastering, tau gak? Lu mesti jadi master itu semua. Kalau lu belum bisa mastering badan lu belum bisa mastering perasaan dan pikiran lu, gue rasa lo akan anxiety terus. Gitu, jadi itu gue sembuh dari situ. Dari situ gue cerita ke orang karena terlalu banyak yang seperti ini, orang nggak ngerti cara untuk sembuhnya. Jadi gue mulai bikin step by step di buku. Di buku itu beda sama yang di YouTube ya. Step by stepnya kan di buku 4. Kalau di YouTube kan 4P gitu ya. Di buku tuh lebih untuk ngilangin traumanya doang. Kalau di YouTube tuh lebih semuanya, lebih ke lambung dan lain-lain. Gitu ya, sampai segitunya lah. Akhirnya keluar 3P dulu masih 3P. Di 2015 gue ngeluarin buku, terus gue riset 3P. 2016 baru 3P keluar. Gue disuruh presentasi di Rumah Sakit Jakarta bareng sama dokter Andri Psikosomatik, sama dokter Anggoro juga, sama dokter Arif Arial Syam, itu rektor UI, dia ahli lambung. Nah itu tuh kita seminar di satu panggung yang sama masalah 3P. Itu untuk nyembuhin dispepsia ada GERD gitu. Nah untuk anxiety, maksudnya GERD yang disertai sama anxiety, itu lu sebetulnya butuh 4P. P keempat adalah sifat. Yang gue bilang tadi, orang yang gak fokus, orang yang malas, orang yang gak ada urgency, dia gak akan bisa sembuh dari sini gitu. Ya gitu ya guys, itu kisah gue. Semoga jadi pelajaran buat lo. Jangan mesti jadi bagi lo yang mikir cuman, bang gue sering kumat tapi gue masih bisa kerja. Come on lah, gue lebih parah dari lo dulu. Dan gue sembuh tanpa obat. Come on lah. Dan gak hanya sampai situ perjalanan gue. Di situ gue udah bisa mastering myself. Cuman gue ada banyak yang belum bisa mastering ternyata. Jadi gue belum bisa mastering destiny, gue belum bisa menerima kejadian yang gue gak bisa terima. Jadi ketika gue sembuh, gue tulis buku. Di 2015 gue kawin kan. Gue kawin, by the way gue pacaran 8 tahun ya. Gue pacaran 8 tahun, gue kawin cuma setahun. Lucu ya. Begitu gue kawin setahun, bini gue hamil, gak lama keluar anak gue masih bayi, gue digugat cerai. Gue digugat cerai kenapa? Karena bokap gue meninggal. Jadi gini, begitu anak gue lahir, udah stres ya, cowok kan anak lahir stres kan, kayak susah tidur karena nangis mulu. Terus 2 bulan setelah bayi gue lahir, bokap gue meninggal tiba-tiba, kecelakaan. Ya akhirnya digugat cerai. Gara-gara gue kayak gitu, gue tambah stres lagi karena gue udah kehilangan bokap, kehilangan anak, dan perkawinan gue kacau. Gue tambah stres lagi, tambah depresi. Itu gue ngamuk-ngamuk. Gue ngamuk-ngamuk setiap hari, marah-marah. Ada orang lewat, gue ajakin berantem. Karena depresi banget saat itu. Orang semua takut udah sama gue. Karena gue dipikir orang gila gitu. Sekarang gue marah-marah mulu. Nyokap gue takut. Nyokap gue bilang, udah Rick, mama gak kuat, kamu ke psikiater aja lagi. Akhirnya gue ke psikiater karena nyokap gue takut. Ya udah, gue minum obat psikiater. Tiap hari gue minum obat psikiater. Tiap hari gue mabok. Teman-teman gue datang ke rumah. Tiap hari lah. Tiap malam. Kadang obat psikiater gue beli, gue kasih ke anak-anak. Itu juga kacau lah pokoknya. Karena apa? Karena setiap gue buka kamar, gue biasa ngeliat ada anak sama bini gue di situ kan. Terus sekarang tiba-tiba hilang. Hanya tinggal bajunya doang. Hilang, udah nggak ada. Terus wah, marah lagi, stres lagi, terus gitu terus. Nah itu baru gue belajar. Suatu hari apa ya, di saat gue lagi sadar, ini nggak bisa gini terus nih. Gue nggak bisa mabok-mabokan terus. Gue nggak bisa minum obat psikiater terus dan nggak produktif kayak gini. Ya udah, terus akhirnya gue belajar. Ternyata gue tinggal menerima aja, kayak begitu gue terima. Kalau misalnya bini gue nggak ada di sini lagi, anak gue nggak bersama gue lagi selamanya, kayaknya itu deh titiknya. Udah gue meditasi penerimaan kan. Udah meditasi penerimaan, meditasi begitu. Wah sakit di sini nggak terima. Lawan terus. Begitu dia terima, oke udah terima, bang udah di sini plong, udah hilang penyakitnya, depresinya hilang.
Dan di situ gue baru sadar, gue bilang kampret, ngapain gue mabok-mabokan tiap hari, ngapain gue minum obat psikiater kalau cuma gini doang hilang. Itu kacau lah. Ngapain gue sampai cuman gue belajar meditasi sampai ke Pelabuhan Ratu dulu. Ya jadi gue ikutan tuh meditasi yang di laut itu, gue ikutan. Jadi kayak lo intinya di laut itu gini, jadi di antara batu-batu besar di bawah gue duduk di situ nggak pakai pelampung, itu kalau kena ombak ya hilang, mati itu, udah itu ya. Apalagi Pelabuhan Ratu ombaknya begitu kan. Nah itu gue mesti betapa di situ, meditasi di situ, gue mesti ngilangin semua pikiran gue. Gue mesti ngelawan pikiran gue, plus ngelawan pikiran bahaya adanya ombak. Tau gak lo? Dan itu kayak bener-bener real tenang. Lo mesti tenang banget. Lo mesti menciptakan ketenangan di sini. Nah itu udah gue dapat ilmunya, gue bawa pulang ke rumah, gue coba tenang. Begitu gue buka pintu, gue coba tenang, gue tenang, udah. Gue terima, udah hilang, udah. Sampai sekarang itu gue ajarin di advance, webinar advance ya. Gitu, nah di situ gue dapat ilmu ketenangan. Dari situ baru gue nulis buku kedua sama buku ketiga. Gitu, makanya gue rilis buku kalau nggak salah tuh 2014 gue tulis, 2015 launching, 2016 gue berhenti nulis karena ada masalah itu. 2017 buku kedua keluar, 2018 buku ketiga keluar. Gitu, itu ada stuck di 1 tahun ya gara-gara itu. Gitu. Ya, dan nyampe sekarang dengan ilmu yang gue pelajarin setelah gue kena panic attack berhari-hari di rumah, 2 tahun gue semedi istilahnya. Ya sama ilmu penerimaan, jadi gue kayak tahu, oh dunia tuh begini, oh cara kerja hidup tuh begini. Oh kan, terus kalau misalnya ada kejadian apapun di hidup gue yang gue nggak terima, gue mikir, gue nggak bisa ngerubah kejadian itu ya, tapi gue bisa ngerubah apa yang ada di sini kan. Ya gue rubah di sini. Kejadian di luar gue itu nggak 100% kontrol gue gitu. Iya kan, misalnya gue suka sama orang, tapi orang itu nggak suka sama gue, itu bukan kontrol gue kan. Itu gue harus bekerja sama dia agar dia mau melakukan apa yang gue mau kan, gitu kan. Tapi kalau yang di diri gue ini 100% punya gue bisa kontrol yang ada di dalam sini. Harusnya ya udah gue kontrol di sini, gue nggak kontrol di luar, gue kontrol di sini. Begitu ini gue kontrol, apa yang gue lihat di luar udah biasa. Itu dia yang bikin nggak stres lagi gitu. Dan kalaupun marah cuman 5 menit 10 menit turun lagi gitu, normal. Jadi makanya gue bilang marah nggak apa-apa, marah nggak boleh. Nangis nggak apa-apa, 10 menit aja cuman, jangan lebih. Habis itu lo normal lagi. Lo anxiety, cemas, nggak apa-apa, 5 menit 10 menit aja, tapi jangan lebih. Habis itu lo normal lagi, fine, nggak masalah itu. Gitu guys. Semoga nggak dapat pelajaran apa-apa ya. Semoga nggak terbuka pikirannya mendengar cerita gue. Cuma atas lu jangan sampai kayak gue lah. By the way, gue dari dulu sampai sekarang gak pernah berhenti ngopi. Makanya kayak gue sekarang, gue dengar cerita orang dari yang konsul, dari yang ikut webinar. Webinar itu basic, kalau kita ngadain webinar basic setiap bulan, awal bulan. Dan itu gue kan denger berita orang negatif ya, setiap hari ya gue denger orang negatif. Gue baca di komen di YouTube gue ada yang negatif, komen di Instagram gue ada yang negatif, kumat lagi lah, apalah segala macam, ada yang takut mati lah. Gue baca komen itu kayak udah biasa, karena gue dulu kayak lu semua. Kenapa gue tahu semua lo mesti ngapain? Karena gue dulu pernah semua. Apa lo sebut? Sesak napas gue pernah. Kaki gue gak bisa jalan pernah. Keliengan, gue bukan ulang tadi, gue sholat aja duduk, sholat berdiri gue begini. Wow gitu. Keliengan gue parah dulu. Gak bisa tidur, mimpi buruk. Itu makanya gue buat semua video di YouTube. Gue takut mandi juga, karena begitu mandi, begitu langsung pure air, badan gue panas karena dingin, terus badan gue kayak langsung beradaptasi, terus kayak langsung anxiety naik. Kayak gue kenapa nih gitu lagi, gitu ya. Ya gitu lagi anxiety. Mungkin ini dinamakan anxiety wisdom kali ya. Maksudnya gue dapat wisdom dari anxiety. Bodoh amat lah, yang penting gue wisdom. Dan surat gue duduk. Suratnya digini doang, pas sujud gini doang sujudnya. Karena kalau gue sujud banget gitu ya, itu muntah gitu guys. Gitu. Ya itu cerita gue lah. Ya intinya gue sampai ngeliat orang parah, sampai gak bisa keluar rumah, sampai orang gak ada yang mau ngajak ngomong gue, karena gue ngomong, diajak ngomong gak nyambung. Beneran gak nyambung, cuman ya udah masuk kamar lagi gitu. Beneran kayak orang sakit jiwa, udah kayak orang sakit jiwa gitu. Jadi lo yang bang gue takut gila bang, takut gila. Dulu gue udah gila beneran.
Makanya kayak gila, terus dia nggak boleh keluar rumah 2 tahun. Bukan nggak boleh, boleh, gue aja yang nggak takut. Ini dia pagar gue keluar pagar aja tuh takut. Karena gue pikir tuh langit itu bakalan jatuh nih, pak gue, tau gak lo? Kacau lah pokoknya dulu. Gitu, apalagi ya, pikiran bunuh diri, aduh. Itu apa ya, begitu dibisikkan bunuh diri itu kayak suatu hal yang indah gitu. Cuma itu karena gue anxiety, gue takut mati, makanya gue gak bunuh diri. Padahal depresi gue udah tinggi banget. Maksudnya gue yang tadinya karir gue bagus, gue bisa di atas teman-teman gue gitu ya. Rata-rata teman gue tuh udah kalah semua sama gue levelnya, dari pekerjaan, dari penghasilan gitu. Sampai yang di 2011 penghasilan gue 0 per bulan, per tahun 0. Teman gue naik level, naik karir. Gue matiin itu BlackBerry dulu. Gue gak mau tahu info, gue matiin semua Instagram, gue lock out semua. Dulu masih ada LinkedIn zamannya, jadi gue tahu tuh teman gue naik jabatan dari LinkedIn dulu. Itu gue uninstall, wah, gitulah. Dan itu ngebikin tambah depresi lagi. Jadi hati-hati sama sosial media. Kalau hati lo nggak kuat tuh, lo kadang ngebandingin diri lo sama orang lain gitu. Kayak gue pengen jadi diri dia deh, kayaknya jadi enak deh, gitu. Aneh kan? Itu sosial media tuh bahayanya di situ. Dan ketika lu ngetik apapun di sosial media, dulu zaman gue masih Friendster sama Facebook ya. Begitu lu ngetik apapun, begitu orang ada yang baca, yang komen banyak, itu rasanya kayak, wah gimana, apa itu? Dopamin doang kan, dopamin addict. Lu addict semua dopamin yang cuman tuk sedikit. Berapa menit sih? Coba gue tanya, begitu postingan lo yang like banyak, berapa menit lo happy? Nggak, hitungannya nggak jam guys, menit. Ya nggak, paling 3 menit 4 menit lo senyum-senyum sendiri, banyak yang suka. Habis itu apa? Berat lagi. Habis itu apa? Lo berusaha ngebuat lagi yang lebih bagus agar di like banyak lagi, lo upload lagi, begitu udah banyak, senang, dopamin attack lagi, lo seneng, lo kecanduan dopamin.